Assalamualaikum, nama saya Safa Salsabila. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kolaboratif fisika dan PKW. Assalamualaikum, nama saya Yumi Nadian. Kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Pahlevi, kelas 10 IPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Bagas Dwijaya Lubis dari kelas 10 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Yohana Priscilla Panjaitan. Saya dari kelas 10 IPA 1, nomor absen 35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Sodipuddin. Di sini saya akan membacakan soal dan jawaban nomor 1 dan 2. Apa itu roket air? Roket air adalah salah satu jenis roket yang menggunakan air sebagai bahan bakarnya. Wahana tekan yang berfungsi sebagai mesin roket biasa terbuat dari botol plastik bekas minuman ringan. Air dipaksa keluar oleh udara yang bertekanan, biasanya udara yang telah terkompresi. Soal nomor 2, konsep fisika apa yang terdapat dalam roket air tersebut? Konsep atau prinsip fisika dari roket air mengacu kepada hukum ketiga Newton atau hukum aksi-reaksi. Prinsip kerja propulsi roket merupakan penerapan dari hukum ketiga Newton dan kekekalan momentum. Mereka mengeluarkan air dari tubuh mereka dengan gaya yang sangat besar, dan air yang dikeluarkan mengerjakan gaya yang sama dan berlawanan pada cumi-cumi atau gurita. Mendorong ke depan, sebuah roket mendapatkan sebuah dorongan dengan membakar bahan bakar dan membuang gas yang terbentuk lewat belakang. Roket mengerjakan gaya pada gas buang dari hukum Newton 3. Gas mengerjakan gaya yang sama dan berlawanan pada roket. Dengan menggunakan analisis perubahan momentum sistem, maka diperoleh persamaan propulsi roket secara matematis. Berikut saya akan menjelaskan apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam membuat roket air. Yang pertama, alat yang dipakai pisau, gunting, dan paralon. Pisau digunakan untuk pemotongan proses pembuatan roket air. Kemudian paralon digunakan untuk membuat penyangga untuk meluncurkan roket air nanti jika sudah jadi. Kemudian ada alat dan bahan, yaitu 2 botol air mineral, pentil ban bekas, double tip, lilin mainan, kardus, dan karton. Di sini lilin mainan digunakan untuk pemberat roket air saat diluncurkan agar bisa terbang. Kardus dan karton digunakan secukupnya sesuai roket air yang kita inginkan. Saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat roket air. Bahan-bahannya adalah 2 botol air mineral, pentil ban bekas, double tip, lilin mainan, kardus, gunting, dan karton. Alat yang dipakai adalah pisau, gunting, dan paralon. Cara pembuatannya adalah: yang pertama, potong karton membentuk kerucut dan rekatkan dengan lem. Yang kedua, satukan botol dengan kerucut yang sudah dibuat. Yang ketiga, buat sayap roket, potong dan gunting kardus membentuk segitiga dan rekatkan dengan lakban atau double tip. Tipsnya, jangan membuat sayap terlalu besar atau beda sebelah karena roket akan sulit terbang. Yang keempat, siapkan pentil dan alat penyangga, pasang pentil di bagian bawah. Yang kelima, lakukan percobaan untuk mengetahui jarak peluncuran roket. Dan yang terakhir, peluncuran roket. Saya akan memperlihatkan sketsa roket air. Nah, ini dia sketsanya. Yang bisa kita lihat di sini ada botol, terus ada sirip, gambar sirip buat gambar sayap buat sayap di samping kanan dan samping kiri. Roketnya di sini ada tutup atas buat roketnya. Ini contoh sketsanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara merekayasa roket air dengan kualitas terbaik? Cara membuat roket air, yang pertama, gulung sepotong kertas menjadi berbentuk kerucut. Ini akan menjadi hidung kerucut pada roket. Jadi Anda bebas ingin menggunakan kertas berwarna atau kertas bermotif untuk menambahkan desain pada roket. Kertas karton berwarna bisa menjadi pilihan karena lebih tahan lama. Yang kedua, bungkus hidung kerucut dengan selotip. Ini akan membuat hidung roket menjadi lebih kuat dan tahan air. Anda juga
dapat mewarnai botol plastik dengan cat jika ingin menghiasnya, menambahkan desain atau logo pada botol plastik atau bagian badan dari roket menjadikan roket lebih keren. Yang ketiga, tempelkan hidung roket pada dasar botol. Anda dapat menggunakan lem atau selotip. Cobalah untuk menempelkan dengan lurus pada botol dan pastikan terpasang dengan kuat. Yang keempat, ambil karton yang tipis dan potong 3-4 buah segitiga karena ini akan menjadi sirip dari roket. Cobalah untuk memotong dengan sudut yang tepat supaya dapat membuat roket berdiri tegak. Gunakan karton kertas jadi sirip dari roket. Cobalah untuk memotong dengan sudut yang tepat supaya dapat membuat roket berdiri tegak. Gunakan karton, kertas konstruksi, atau mat dari karton manila sebagai bahan membuat siripnya. Letakkan sirip roket pada bagian bawah roket, rekatkan atau lem untuk memasangnya. Jika Anda menjajarkan bagian bawah sirip dengan bagian bawah roket, maka roket akan dapat berdiri sendiri. Yang kelima, tambahkan pemberat untuk memberatkan roket. Pemberat dapat berupa bahan apapun yang memiliki bobot untuk roket dan memastikan roket dapat mendarat setelah diluncurkan. Anda bisa menggunakan tanah liat sebagai pemberat karena bahan ini lembut, dapat dibentuk, dan tidak seperti kerikil atau kelereng. Lempung tidak akan keluar dan tumpah berantakan saat roket diluncurkan. Yang keenam, cetak setengah cangkir tanah liat pada permukaan dasar botol yang bergerigi untuk membentuk ujung yang membulat di bagian luar botol. Tutupi dengan selotip untuk menahannya. Yang ketujuh, isi botol dengan air, tuang sebanyak 1 liter air ke dalam botol. Yang kedelapan, buatlah lubang yang sangat kecil pada sebuah gabus. Pastikan lubang yang dibuat berukuran sebesar katup pompa sepeda. 9. Masukkan gabus sumbat ke dalam mulut botol. Anda juga dapat mengecilkan gabus dengan menggunakan tank agar muat di mulut botol. Yang ke-10, pasang katup pompa sepeda ke dalam lubang pada gabus. Pastikan terpasang erat pada gabus. Yang ke-11, balik roket pada posisi yang benar. Pegang pada bagian leher botol dan katup pompa sepeda dan arahkan menjauhi wajah Anda. Yang terakhir, 12, luncurkan roket botol Anda. Pastikan Anda sedang berada di ruang terbuka di luar ruangan. Dan bagaimana pemanfaatannya dalam hal nilai guna sebagai rekayasa di kehidupan sehari-hari, yaitu buat mainan anak-anak, untuk daur ulang bermanfaat, mengurangi sampah plastik, mengubah barang bekas menjadi bernilai, ikuti melaksanakan atau mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia. Apakah roket air dapat dikembangkan menjadi produk rekayasa bernilai bisnis? Jawabannya adalah ya. Kenapa? Karena membuat roket air adalah salah satu kreativitas yang memanfaatkan dari 5 botol plastik bekas, sehingga kemungkinan besar mengurangi botol bekas yang semakin hari semakin meningkat. Selain itu, roket air selain untuk menjadi sarana pembelajaran, roket air juga bisa sebagai sarana hiburan. Dan bagaimanakah pemanfaatan roket air dalam meningkatkan perekonomian masyarakat? Yang pertama adalah dapat meningkatkan kemandirian dan kekreativitas masyarakat. Yang kedua adalah semakin meningkatnya teknologi. Kemungkinan masyarakat akan bisa mengakses sarana dan prasarana di internet secara luas tentang roket air. Yang ketiga adalah lebih rinci dapat mengurangi pencemaran akibat botol bekas. Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih.